Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Kimiko Damanik. Saya dari kelas 4C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan merger data, record data, membuat variabel baru menggunakan if condition, record data, dan juga kita akan melakukan kategori sikap. Jadi sebelumnya di sini sudah ada data yang telah disediakan oleh Pak Hendra, yaitu data latihan 1A, 1B, dan juga data latihan 1C. Ini itu adalah penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif di daerah X pada tahun 2001. Saya izin untuk melakukan share screen. Semoga sudah terlihat di sini. Nah, jadi di sini kan ada penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif di daerah X pada tahun 2001. Ini udah ada instrumennya, di mana nomor respondennya itu ada 1 sampai 50 responden. Pertama ada umur ibu, pendidikan, pekerjaan, berat badan, ibu menyusui secara eksklusif, kadar HB ibu pengukuran pertama, kadar HB ibu pengukuran kedua, BB ibu, dan pertanyaan sikap. Jadi di sini ada data latihan 1A, data latihan 1B, dan juga data latihan 1C. Nah, pertama itu kita akan melakukan merger data menggunakan SPSS. Jadi di sini sudah disediakan data latihannya oleh Pak Hendra, di mana ada data latihan 1A, 1B, dan 1C. Kita buka semua data ini. Tinggal diklik 2 kali, dia akan terbuka di aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Oke. Nah, setelah itu di sini terlihat ada data 1A, 1B, dan 1C. Cat data latihan 1A seperti ini bentukannya. Dia ada dari responden nomor 1 sampai responden nomor 25. Kemudian yang data latihan 1B itu ada dari nomor 1B ini ada dari nomor 26 sampai 50 yang ini. Nomornya. Jadi kita akan melakukan merger data yaitu menggabungkan datanya. Di mana di sini yang akan digabungkan adalah nomor responden. Baik, kita langsung saja masuk ke SPSS di data latihan 1A. Nah, ini. Jadi caranya yang pertama itu adalah kita pilih menu data di sini, kemudian pencet merge files, kemudian add cases. Nah, di sini ada an open dataset. Ini kita pencet yang data latihan 1B. Kemudian klik continue. Nah, di sini ada bagian unpaired variables. Ini tuh bisa dipindahin misalnya ya, umurnya kita taruh di sini. Cuman karena kita menggunakan semua variabel ini, jadi kita tidak perlu melakukan unpaired variables. Karena unpaired variables ini untuk variabel yang tidak diperlukan. Jadi kita langsung saja pencet OK. Nah, maka di sini tampilannya sudah bisa dilihat menjadi 1, ini nomornya 1 sampai paling akhir tadi itu 50. Karena kan tadi yang data latihan 1A ini cuma 1 sampai 25 saja. Kemudian ditambah nih dari 26 sampai jadinya ke 50.
Kemudian kita tinggal save aja semua ini. Caranya tinggal pencet file, kemudian save as. Sini saya mau ganti menjadi data latihan underscore latihan menjadi data underscore latihan underscore 2A. Save. Sini save. Nah, maka di sini sudah bisa terlihat bahwasanya namanya yang paling atas ujung kiri ini menjadi data underscore latihan underscore 2A. Tadi data latihan 1A ditambah data latihan 1B itu menjadi data latihan 2A. Itu kita hanya menambahkan jumlah responden dari data latihan 1B yang 26 sampai 50 ke data latihan 1A. Sehingga jumlah nomor respondennya itu menjadi 1 sampai 50. Nah, setelah itu kita akan melakukan add variables dari data latihan 1C. Kita masuk ke tetap yang tadi, yang data latihan underscore 2A untuk menggabungkannya. Nah, di sini tuh sama aja caranya, hampir sama. Kita tinggal pencet data, merge files. Tadi kan kita mencetnya add cases, cuma sekarang kita mencetnya add variables karena yang ingin kita tambahkan sekarang adalah variable dari 1C. Ini tinggal pencet aja, kemudian klik continue. Dan pencet yang one-to-one merge based on key values. Terus tinggal klik OK. Dan maka tadi yang 1C itu variabelnya sudah ada di data latihan 2A. Nah, sekarang kan udah selesai nih kita menggabungkan nomor responden dan juga menambahkan variabel di 1C tadi. Maka kita akan save lagi nama file ini menjadi data latihan 2A final. Tinggal pencet eh sebentar, tinggal pencet file, kemudian pencet save as. Dan ini tinggal diubah aja, tambahkan underscore, terus tambahkan final, terus save. Setelah ini kita akan melakukan record data. Nah, record ini adalah membuat variabel baru dengan mengelompokkan data sesuai dengan definisi operasionalnya. Di sini kita lihat terlebih dahulu apa yang akan variabel mana yang akan direcord. Nah, jadi variabel yang akan direcord itu adalah usia dan juga pendidikan. Nah, jadi usia di atas 35 tahun itu dikategorikan tua, sedangkan usia kurang lebih sama dengan 35 tahun dikategorikan muda, dan untuk pendidikan sendiri itu yang SD dan SMP itu dikategorikan rendah, sedangkan yang SMA dan perguruan tinggi itu dikategorikan tinggi. Ini kita buka saja SPSS-nya yang tadi ini ya. Kita tinggal pencet transform, kemudian record into different variables. Karena kalau yang record into same variables ini nanti variabel yang akan kita ubah tuh sama variabel sebelumnya itu akan ditimpa sehingga variabel yang sebelumnya itu bisa hilang. Makanya kita akan mencet record into different variables. Karena di sini kita ingin mengubah umur, maka kita menaruh umur di sini. Ya, ini yang tadi kita ingin mengubah umur, maka kita akan memasukkan umur tadi ke dalam numeric variable output variable ini. Nah, di sini ada tulisan name dan label. Untuk name di sini saya akan menggunakan umur
K. Maksudnya itu K itu kategori. Kemudian untuk labelnya itu adalah kategori usia ibu dan klik change. Maka di sini umur berubah jadi umur K. Kemudian kita akan klik Alt and New Values untuk menentukan aturan pengelompokan usia. Tadi yang tua itu di atas 35 tahun, maka pada bagian Alt Value, kita pencet yang value true highest. Yang ini. Masukkan angka 36. Karena di atas 35 tahun itu dikategorikan tua, maka di atas 35 itu kan 36. Berarti kita ketik di sini 36. Di bagian new value di sini, yang kanan ini masukkan angka 1 sebagai kode. Jadi kodenya itu 1 untuk kategori tua. Dan klik add. Kemudian kita klik lowest true value. Di sini masukkan angka 35. Karena tadi kan yang untuk usia muda itu sama dengan kurang dari sama dengan 35. Karena dia kurang dari sama dengan, maka kita bisa tulis 35 di sini. Karena dia kan sama dengan. Kemudian kita di new value ini kita klik angka 2. Kemudian kita klik add. Dan klik continue. Lalu oke. Maaf. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian, ada sebentar. Kita minggir dulu ke sini kanan. Nah, di sini sudah ada kelihatan nih umur K. Tadi kan kalau satu itu tua, dua itu tadi usia muda ya. Nah, di sini lanjut kita masuk ke variable view. Kita cari nih umur K. Dia desimalnya kita nol kan. Lanjut di sini value-nya. Satu itu tadi kan tua. Satu itu tua. Add. Lanjut, dua itu usia muda. Add. Lalu kita klik OK. Nah, record ini kan tadi adalah proses mengkode ulang variabel ya. Mengonversi data numerik menjadi kategori. Nah, sudah. Selanjutnya kan tadi di sini diminta apa lagi? Diminta merecord variabel pendidikan. Oh, di sini disuruhnya usia K, tapi saya tadi menggunakan umur K, sama aja. Selanjutnya kita akan melakukan record variabel pendidikan. Nah, sama aja, kita masuk ke SPSS yang ini. Kita klik di sini di data view. Tadi udah ada umur K, ada mudanya. Kita klik transform, kemudian klik record into different variables. Kita masukkan di sini pendidikan, karena yang diminta adalah pendidikan. Oh, sebelumnya ini kita, ya biar nggak bingung, kita seperti itu aja. Kita reset dulu tadi harus ya, masukkan pendidikan. Sini kita klik di name ini. Oh, kenapa ini tidak mau? Oh, ini. Name ini, klik titik underscore baru karena di name ini tuh kita tidak boleh menggunakan spasi tapi kita boleh menggunakan underscore seperti ini. Dia labelnya adalah pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Klik change, maka di sini sudah ada kata didik underscore baru. Selanjutnya, jangan lupa untuk klik out and new values. Tadi eh ini kan SD SMP itu rendah ya, SMA dan PT tadi tinggi. Maka kita klik range itu 1 hingga 2. Ini maksudnya SD sampai SMP. Lalu masukkan
Oke, masukkan kode satu. Ini sepertinya kita remove dulu ya. Ternyata dia masih ada tadi. Kita pencet satu, range 1 sampai 2, lalu masukkan kode satu di new value-nya, dan klik add. Ini maksudnya adalah SD sampai SMP. Dan di sini kita klik range lagi, 3 sampai 4, dan value-nya itu 2. Lalu klik add. Kemudian klik continue, dan oke. Nah, kemudian maka di sini akan muncul kembali didik underscore baru. Satu ini berarti dia rendah, dua ini berarti dia tinggi. Ya, selanjutnya sama aja seperti merger data tadi. Eh, seperti record umur tadi, kita ini kan umur kaya, sekarang kan didik underscore baru ini. Kita klik variable view, kita lihat didik underscore baru, kemudian desimalnya ini dinolkan saja. Kemudian di value-nya ini kita ganti, kita add value dan label. Satu itu pendidikan rendah, dan rendah, add. Dua itu pendidikan tinggi, dan pendidikan tinggi, add. Kemudian klik OK. Dilihat di sini, nah, view-nya sudah ada pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Kemudian kita lanjut ke melakukan compute data, yaitu yang mengubah variabel gram menjadi kilogram. Di sini tuh berarti berat badan bayi. Untuk mengubah BB bayi gram menjadi kilogram itu kita dibagi menjadi 1000. Caranya adalah kita klik bagian transform, kemudian klik compute variable. Nah, di sini karena BB bayi, maka kita lihat di sini berat badan bayi yang ini. Kemudian gram ke kilogram dibagi 1000. Kita klik ini tanda bagi atau ya. Bagi 1000, 1, 0, 0, 0. Kemudian klik ini pada bagian target variabel nih kita ubah menjadi bb underscore bayi underscore kilogram kg. Dan setelah itu kita klik OK. Nah, maka di sini bisa dilihat ada BB underscore by kilogram sudah berubah menjadi 2,5 kilogram yang tadinya 2.500 gram. Maka sudah selesai kita melakukan compute gram menjadi kilogram. Kemudian kita akan membuat variabel baru dari nilai rata-rata variabel yang telah ada.
Nah, caranya kita klik menu transform, klik compute variable. Pada bagian target variable ini, kita tulisnya HB underscore rata. Jadi di sini adalah rata-rata HB1 dan HB2. Nah, pada bagian numerik ini kita akan reset dulu. Kita akan memasukkan kadar HB ibu pertama ditambah kadar HB ibu kedua dibagi 2. Ini dibagi ya. Kalau yang lurus ini tuh artinya atau. Di sini kita klik HB underscore rata underscore rata. Ya, rata-rata. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul HB rata-ratanya. Yaitu rata-rata min itu kan artinya HB1 tambah HB2 terus dibagi 2 ya. Kemudian kita sama buka variable view-nya, cari HB rata, desimalnya ini dinolkan. Kemudian di bagian labelnya di sini kita klik kadar HB rata-rata. HB rata-rata. Di sini kita juga tadi lupa ya BB bayi dalam kilogram. Nah, maka sudah selesai nih yang tadi BB bayi dalam kilogram, terus juga melakukan HB rata-rata. Maka selanjutnya kita akan melakukan compute data dengan mengkategorikan sikap ya. Ini caranya adalah kita klik cara melakukan compute untuk mengkategorikan sikap. Yang diminta di sini adalah sikap. Nah, ini berarti buat variabel baru berupa gabungan dari 4 pernyataan sikap dan dikategorikan menjadi sikap positif dan sikap negatif. Sikap negatif jika nilai total sikapnya kurang dari sama dengan nilai median, lalu kodenya 1. Sikap positif jika nilai total sikapnya lebih dari nilai median, lalu diberi kode 2. Kita langsung saja ke SPSS yang tadi. Kita klik menu transform, kemudian compute variable. Lalu pada bagian target ini kita ganti menjadi sikap underscore total. Nggak boleh sikap spasi total karena dia tidak bisa dideteksi nantinya. Kemudian pada kolom numerik ini kita reset. Kemudian kita masukkan sikap 1, sikap 2, sikap 3, dan sikap 4. Kita display variable name. Nah, di sini kita masukkan sikap 1 tambah sikap 2 tambah sikap 3 tambah sikap 4. Lalu kita klik OK. Nah, di sini target variabelnya hilang ya. Berarti sikap underscore total. Nah, bisa klik OK. Cek. Oh, maaf. Sini sikap 4. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah dapat dilihat di sini ada sikap total ya di bagian ini nih. Sikap total sudah ada.
Selanjutnya, nah di sini sama aja kayak tadi, kita buka variable view-nya, kemudian desimalnya dinolkan. Cut di sini labelnya adalah nilai total sikap tipu. Lalu buka data view lagi, kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive statistik frekuensi, dan kita klik sikap underscore total tadi. Ya ini. Kemudian kita klik statistik, karena tadi ingin mencari median, maka klik median. Bisa juga min dan yang lainnya. Kita ingin mengetahui mediannya saja, lalu ketik continue dan oke. Nah, di sini sudah terlihat ya mediannya. Nah, ini mediannya adalah 11. Nah, di sini nilai mediannya 11. Kemudian kita lakukan record into different variables. Caranya adalah pencet transform, kemudian di sini tinggal record into different variables untuk mengubah sikap total tadi menjadi variabel kategori. Nah, ini kita reset dulu. Reset. Kemudian caranya tadi tuh tinggal klik variabel display variable name untuk melihat sikap underscore total tadi. Jika memang tidak ada di bagian yang tadi itu kan. Kita input. Kemudian pada bagian ini ganti namanya menjadi sikap underscore cut dan labelnya adalah kategori sikap itu. Klik change. Kemudian kita buka old and new value. Di mana di sini pilih yang lowest. Masukkan angka 11. Ini kodenya 1. Tadi kan mediannya 11 ya. Kemudian klik add. Dan yang paling terus kita klik range yang highest ini. Klik 12. Klik 12. Kemudian di sini ini value-nya 2. Kemudian add. Lalu kita klik continue. Dan oke. Nah, maka di sini akan muncul sikap underscore cut tadi. Nah, di sini. Kemudian kita klik variable view. Kita lihat di sini sikap underscore cut tadi ya kan. Kita desimal kita nolkan juga. Kemudian yang di sini value. Value-nya ini kita add satu itu untuk sikap negatif. Sikap negatif. Dua itu untuk sikap positif. Add, lalu klik OK. Maka di sini sudah dapat dilihat nih sikap negatif, sikap positif. Kalau ingin diubah, tinggal pencet view, kemudian nah ini satu itu dari negatif, dua itu positif. Nah, tinggal pencet ini lagi. Benar kan ya? Nih, yang lebih dari nilai median berarti yang lebih dari 11 itu
adalah positif, sedangkan yang kurang dari 911 itu adalah negatif sesuai. Sudah sesuai. Kemudian kita akan melakukan compute data yaitu membuat variabel baru dengan if condition. Ya ya, ya dengan if condition. Nah, ini di mana yaitu buatlah variabel baru yang berisi dua kelompok yaitu risiko tinggi dan risiko rendah lalu diberi nama risk. Risiko tinggi kode 1 kriterianya itu di atas 30 tahun, BB di bawah 50 kilogram. Ini berarti BB ibu ya, nggak mungkin BB bayi sebesar ini. Dan risiko rendah itu adalah selain kondisi risiko di atas. Berarti selain usia di atas 30 tahun dan selain berat badan di bawah 50 kilogram. Nah, kodenya 2. Kita sama aja, kita klik data latihan doa final tadi. Ini kita klik transform. Kemudian compute variabel. Pada bagian ini kita reset terlebih dahulu ya semuanya. Pada bagian target variabel tadi diminta tulis risk ya, risiko tinggi dan rendah tadi. Kemudian kita variabel kita klik sini angka 2 dan risiko rendah kan ya. Kita klik. Nah, ini kita klik oke. Kalau di sini bisa dilihat ada risk isinya. Nih di sini udah ada tabel risk ya, angka 2. Dia lanjut kita tetap klik transform, kemudian compute variable. Di bagian target variable kita tulis risk juga sama. Ini kan sama ya, mau risiko tinggi atau risiko rendah sama-sama risk. Kita klik sini 1. Kemudian klik if ini, if condition optional case ini. Kita klik yang include if cases satisfies condition. Nah, kita kemudian masukkan di sini umur. Umur ini kita masukkan. Dia di atas 30 kan. Nah, berarti ini besar 30 dan ya. Dan kan tadi kriterianya BB ibu kurang 50. Masukkan BB kurang dari 50. Setelah itu baru kita bisa klik continue lalu oke. Change. Ini ada tulisan change existing variable, kita klik oke juga. Nah, di sini sudah bisa terlihat. Kemudian kita klik variable view. Ini kategori resiko ibu di bagian labelnya. Risiko ibu. Kemudian di sini value-nya 1 itu tadi risiko tinggi. Risiko tinggi. Kemudian 2 ini risiko rendah. Risiko rendah. Add. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah bisa terlihat ada risiko tinggi dan risiko rendah. Maka sudah selesai ya. Dari mulai merger data, record data, terus juga ada
Lakukan buat variabel menggunakan if condition, mengkategorikan sikap, compute data. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, ini kita bisa langsung save saja. Sama saja tadi kita klik file, kemudian save as, kemudian ini kita klik saja final underscore done save. Nah, maka di sini sudah selesai ya. Sudah ada nomor responden, umur, pendidikan, kerjaan, bekerja tidak bekerja, berat badan ibu, apakah memberikan nasi eksklusif atau tidaknya, HB ibu HB1, HB2, BB bayi, sikap 1, 2, 3, 4, dan ada umur kap, didik underscore baru, BB bayi dalam kilogram, HB rata-rata, sikap total, sikap dalam kategori, dan juga risiko. Nah, ini kalau misal kita ingin melihat dalam bentuk angka, kita tinggal klik view. Ini kan tadi